Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel hashtag Ara-Ara. あら、それは光栄に存じますわ。 Jadi di video ini kita akan membahas mengenai revolusi ETSA. Nah, apa sih revolusi ETSA itu? Revolusi ETSA adalah sebuah demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada tahun 1986. Aksi damai selama 4 hari yang dilakukan oleh jutaan rakyat Filipina di Metro Manila mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden. ETSA sendiri merupakan singkatan dari Epifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan tempat demonstrasi tersebut terjadi. Tertembak tewas Benigno Aquino. Tanggal 21 Agustus 1983, tepat di bandara Filipina, seorang politisi dan senator turun dari pesawatnya. Dia adalah Benigno Ninoy Aquino Jr., sang senator pro-demokrasi yang telah kembali dari pengobatan penyakit jantungnya selama 3 tahun di Amerika Serikat. Tertembak tepat setelah turun dari pesawat tepat di kepalanya. Hal ini memancing kemarahan masyarakat Filipina. Bukti dari kasus ini menyatakan bahwa Ferdinand Marcos adalah dalang di balik peristiwa ini. 2. Penyalahan gunaan wewenang. Kemenangan Marcos di pemilu tahun 1969 yang merupakan periode kedua ternyata tidak lepas dari perilaku-perilaku curang. Pemilu yang digelar dinilai terlalu banyak memakan anggaran karena Marcos melakukan kecurangan dengan membeli suara. Bukan cuma itu, tindakannya yang dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang dalam keuangan negara menyebabkan Filipina terdampak inflasi dan devaluasi yang tinggi. Ketiga, maraknya KKN. Mulailah Presiden Marcos mendapat kritik keras dari berbagai aktivis, karena selain melakukan kecurangan saat pemilu, pemerintahan Marcos dinilai melakukan korupsi, nepotisme, dan juga suap. Nah, mulai dari situlah kepercayaan masyarakat berkurang. Kondisi ini menyebabkan masyarakat dan pemerintah mulai tidak menentu. Situasi terus memburuk. Masyarakat terus mengecam tindakan-tindakan Presiden Marcos, serta menuntut keadilan bagi orang-orang yang ditahan dan dibunuh. Karena kondisi itu, Marcos memutuskan untuk mengadakan pemilihan presiden pada Februari 1986. Kali ini yang dihadapi oleh Marcos adalah Corazon, seorang wanita pemberani yang didukung oleh banyak pihak. Lantas, siapakah pemenangnya? Tentu saja Presiden Marcos itu sendiri. Namun terdapat beberapa hal yang janggal mengenai kemenangan Presiden Marcos, yaitu 1. Presiden Marcos telah mengganti 30 anggota KPU dengan orang-orang suruhannya pada saat proses perhitungan suara. Lalu yang kedua, Presiden Marcos juga menghilangkan hak pilih sebagian masyarakat. Dan yang terakhir, Presiden Marcos membunuh Gubernur Evelio Javier, seorang pendukung atau sekutu utama dari Corazon Aquino. Serangkaian kecurangan dan kekejaman yang dilakukan oleh Marcos menimbulkan kemarahan yang besar di masyarakat. Berbagai pihak mulai menyerukan tuntutannya agar Ferdinand Marcos melepas jabatannya sebagai presiden. Corazon Aquino menjadi yang paling vokal menyerukan aksi demonstrasi menuntut turunnya pelepasan jabatan Marcos. Corazon mendapat dukungan dari seorang pastor gereja Katolik Filipina yang bernama Kardinal Jameson. Kardinal Jameson menyerukan seluruh umatnya untuk mendukung Corazon dengan ikut turun ke jalan ETSA dan membantunya menghentikan kezaliman Presiden Marcos. Bahkan, bukan hanya seorang pastor, Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile, tentara-tentara pemerintah Marcos, juga Wakil Staf AB Jenderal Fidel Ramos terus mendukung Corazon Aquino. Akhirnya, jutaan orang dalam gerakan People Power atau aksi damai tak berdarah itu menjadi salah satu rangkaian revolusi ETSA yang berhasil menurunkan Ferdinand Marcos dari jabatan Presiden Filipina tepat pada tanggal 25 Februari 1986.
Ya, sampai di sini saja video pembelajaran tentang revolusi ETSA. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa salam ara-ara. あらあらあらあらあらへえ